Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang tercinta, di pagi hari yang cerah dan berbahagia ini, semoga saja kita semua dalam kondisi baik-baik saja dan sehat walafiat. Ingat, tetap belajar di rumah dan jangan keluar rumah, dan tetap menjalankan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Kemudian kita senantiasa berdoa kepada Allah agar pandemi COVID ini segera berakhir, segera dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, pembelajaran pendidikan agama Islam kita pada hari ini yaitu bertemakan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Definisi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara harfiah, iman berarti percaya. Sedangkan secara istilah, iman artinya percaya dan meyakini bahwa Allah itu ada dengan sepenuh hati, mengucapkannya dengan lisan, dan membuktikannya dengan perbuatan. Adapun dalil nakli tentang iman kepada Allah ini adalah terkandung dalam surat An-Nisa ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Pembuktian adanya Allah Subhanahu wa taala itu melalui dua alasan. Pertama dengan dalil akli, yaitu dalil yang bisa masuk akal bahwa Allah itu ada. Yang kedua dengan melalui dalil nakli. Dalil nakli yaitu Al-Quran dan hadis. Selanjutnya Al-Asma Al-Husna. Pengertian Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik dan indah. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yalhiduna fi asma'ih sayajzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang terbaik dan indah. Maka itu bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama Asmaul Husna tersebut. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-nama Allah. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Pada bab ini hanya ada 4 Asmaul Husna yang akan kalian pelajari, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Pertama, Al-Alim, artinya Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang tampak atau yang gaib.
Pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk di dunia ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah tentang Asmaul Husna Al-Alim buat Allah, untuk bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu di Lauhil Mahfuz. Selanjutnya, Asmaul Husna Al-Khabir. Al-Khabir artinya Maha waspada. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui perkara yang nyata dan tersembunyi. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan miliaran makhluk di dunia ini dengan berbagai ragamnya dan tempatnya di belahan dunia ini. Semua itu Allah dapat mengetahuinya secara detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun secara batin. Adapun dalil yang menjelaskan tentang Allah bersifat khabir ini adalah wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat At-Taubah ayat 16. Selanjutnya, Asmaul Husna As-Sami'. As-Sami' artinya Maha mendengar. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Hal ini dijelaskan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selanjutnya, Asma'ul Husna Al-Basir. Al-Basir artinya Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam firman-Nya, Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Itulah tadi pengertian-pengertian daripada Al-Asmaul Husna. Selanjutnya, hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman tentu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, wajar kalau dia merasa dekat. Dia berusaha taat kepada Allah, menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Sungguh bahagia dan beruntung manusia yang bisa seperti itu. Nah, jadi orang yang beriman akan mendapatkan berbagai keuntungan dari hikmah dari beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Artinya, sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi, yaitu hari kiamat. Hikmah beriman kepada Allah yang kedua adalah membuat hati menjadi tenang dan tidak ada kegelisahan di dalam hati. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah Al-Ra'du ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Alla bizikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat kepada Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Selanjutnya, hikmah beriman kepada Allah yang ketiga adalah sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, orang yang hidupnya tidak dibekali dengan iman, maka sepanjang hidupnya akan diliputi kerugian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asri ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Itulah hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kembali kepada tentang Asmaul Husna. Bagaimana cara meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada beberapa cara dalam meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya adalah pertama, mencintai ilmu pengetahuan. Maksudnya terus belajar atau menuntut ilmu. Yang kedua, selalu gigih dalam mencari ilmu. Tidak malas, rajin dalam mencari ilmu. Kemudian teliti dalam berbuat. Maksudnya tidak ceroboh. Dipikirkan terlebih dahulu baru berbuat, bertindak, ataupun berkata. Kemudian, mau mendengarkan apa yang dikatakan orang lain sebagai masukan. Tentu dalam hal ini adalah masukan-masukan yang positif. Artinya kita bisa mendengarkan masukan-masukan positif dari orang. Kemudian lagi selalu melihat dan mengamati dampak atau efek apa yang akan terjadi dan mampu mengatasinya. Itulah cara meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, hikmah beriman kepada Allah sudah kita jelaskan tadi, semuanya sudah kita jelaskan. Itu saja. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.